adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan nilai moral. Meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan sosial emosional meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi, dan berperilaku prososial, yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati dan menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Pandulah anak selama tayangan dengan menyebut karakter pada tokoh cerita dan perilakunya. Ajak anak mengulang kata-kata baru atau istilah yang ada dalam cerita. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Bendungan Berang-Berang. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Paman Geri di kanal Dongeng Kanal KPK. Wah, Paman Geri senang untuk bisa ketemu kembali dengan kalian karena Paman Geri akan menyampaikan kisah-kisah untuk anak Indonesia yang berani, jujur, dan juga hebat. Anak-anak Indonesia yang hebat, yang jujur, yang berani, yang mandiri, tapi juga peduli dengan yang lainnya. Inilah kisah kali ini. Ya, Paman Giri akan mengajak adik-adik untuk masuk ke dalam hutan. Siapa yang tahu ada hewan apa saja yang ada di dalam hutan? Banyak. Tapi di tengah hutan ini mengalirlah satu sungai yang sangat jernih. Nah, adik-adik, kehidupan di hutan, utamanya di sungai tersebut, ada satu hewan khas yang bisa dan juga senang tinggal di sekitarnya. Hewan ini memiliki nama yang unik. Coba kalian ingat, hewan apa saja yang memiliki nama yang diulang? Contoh, ada laba-laba, ya kan? Ada apa lagi? Cumi-cumi, betul. yang tinggal di samudra, lumba-lumba. Ya, ada lagi yang berterbangan dan sangat indah, kupu-kupu. Tapi kali ini bukan cerita tentang hewan tersebut. Paman Giri akan bercerita tentang kehidupan berang-berang. Adik-adik, berang-berang adalah hewan yang tinggal di sungai dan mereka bisa membuat sarangnya juga ada di sungai. Kalian tahu, berang-berang itu selalu mengumpulkan kayu-kayu dan ranting-ranting dari sekitar sungai untuk dijadikan satu dan dijadikan sarang. Ya, ranting-ranting dan kayu-kayu di tepian sungai ini kemudian kadang-kadang juga menjadi bendungan. Bendungan yang menutup aliran sungai inilah yang nanti akan menjadikan sebagai tempat tinggal untuk keluarga berang-berang. Tapi apa yang dilakukan oleh berang-berang ini ternyata tidak semua hewan senang. Ada yang menuduhnya, wah, berang-berang ini kok suka sekali mengumpulkan, termasuk juga menebang pohon, mengambil ranting-ranting pohon untuk dijadikan sarang. Kalau nanti banjir bagaimana? Ternyata betul. Pada satu hari, tiba-tiba pada saat hujan turun dengan deras, air mengalir, terjadilah banjir di dalam hutan.
Keluarga semut dan keluarga tikus tanah kemudian kebingungan karena sarang mereka yang ada di dalam tanah terendam banjir. Mereka berlarian keluar untuk mencari pertolongan. Nah, adik-adik, pada saat itu kemudian semua hewan teringat. Wah, ini pasti gara-gara berang-berang yang menebang pohon, yang mengumpulkan kayu-kayu dan ranting, sehingga menyebabkan hutan sekarang dilanda banjir. Tapi apakah betul berang-berang yang melakukan ini semua? Dan apa yang nanti akan terjadi dengan keluarga berang-berang? Nah, adik-adik, berang-berang adalah hewan yang senang sekali mengumpulkan ranting-ranting kayu, batang-batang pohon untuk dijadikan sarang di tepi sungai. Ya, itulah yang berang-berang lakukan untuk kemudian juga membuat bendungan di dekat sungai itu. Ternyata inilah dikisahkan yang membuat hewan-hewan lain yang ada di hutan merasa tidak senang karena mereka menyangka kalau berang-berang ini suka mengumpulkan kayu dan juga mengambil dahan dan ranting, suatu saat nanti pasti akan terjadi banjir di hutan karena pohon-pohon sudah ditebang. Pasti berang-beranglah yang menyebabkan bencana nanti. Dan ternyata terjadi. Pada suatu hari, hujan turun dengan sangat deras. Banjir air bah melanda ke seluruh hutan. Keluarga semut, keluarga tikus tanah, dan hewan-hewan yang lain ada di hutan itu merasa kebingungan. Air ada di mana-mana. Dan mereka langsung teringat. Oh, pasti berang-beranglah penyebab semua ini. Pasti karena dia senang mengumpulkan dahan, kayu, dan ranting. Yang menebang pohon adalah keluarga berang-berang. Benarkah demikian? Adik-adik, ternyata tidak. Pada saat semua hewan di tengah hutan sedang kebingungan karena terancam banjir, datanglah seekor burung pipit yang membawa kabar dari hulu sungai. Burung pipit ini kemudian menyampaikan kepada seluruh warga hutan, "Hei, halo, bukan berang-berang ternyata yang menebang pohon-pohon di tengah hutan ini. Di ujung hulu sungai ada manusia-manusia yang sedang menebang pohon dan merekalah yang menyebabkan air dan juga tanah longsor yang kemudian melanda ke seluruh hutan." Semua hewan kemudian tersadarkan. Ternyata bukan berang-berang yang menebang pohon. Memang berang-berang senang mengumpulkan dahan, kayu, dan ranting untuk membuat sarang, tapi tidak menebang pohon. Seluruh hewan kemudian mengatakan kepada berang-berang, kalau seandainya memang bukan berang-berang yang menebang pohon, sebentar lagi air bah dan banjir akan sampai ke hutan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Berang-berang kemudian teringat dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya, adik-adik, kalian tahu berang-berang pandai sekali mengumpulkan kayu, ranting, dan dahan untuk dijadikan bendungan. Mereka kemudian beramai-ramai membantu berang-berang mengumpulkan sisa kayu, dahan, dan ranting yang disusun untuk bisa menjadi bendungan yang akan menahan air bah dan banjir dari hulu sungai. Nah, itulah kemudian yang menyelamatkan seluruh warga hutan. Berang-beranglah yang ternyata bisa menyelamatkan mereka. Awalnya memang seluruh warga hutan menuduh berang-berang yang akan menyebabkan banjir ini. Tapi ternyata bukan. Dan walaupun berang-berang dituduh, walaupun tidak bersalah, berang-berang tetap memaafkan seluruh warga hutan, bahkan membantu mereka untuk tidak sampai kebanjiran. Adik-adik, inilah kisah tentang bendungan berang-berang. Kalian tentunya juga harus peduli dengan kehidupan orang lain dan kalian juga harus bisa membantu yang lainnya walaupun mungkin banyak yang mengatakan tidak suka. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi dengan Paman Geri di kanal Dongeng Kanal KPK untuk kalian. Anak Indonesia yang berani, jujur, hebat.
apa saja penyebab banjir? Penebangan hutan liar, hujan yang deras dan terus-menerus, sampah yang dibuang sembarangan di sungai dan di selokan. Akibatnya, selokan tersumbat. Sungai yang semakin dangkal karena penuh sampah. Itulah penyebab banjir. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Ayo kita kenali cara menjaga lingkungan. Rajin menyapu, baik lantai rumah maupun halaman rumah kita. Menanam tumbuhan. Membuang sampah pada tempatnya. Menyirami tanaman. Tidak mencoret dinding. Tidak memetik bunga. Di suatu pagi, ada seekor bebek sedang berenang di sungai mencari makan. Kenapa bebek itu tiba-tiba meronta-ronta, tidak bisa berenang lagi? Ternyata terperangkap jaring ikan. Kasihan sekali. Carlo, ini udara sejuk pagi hari. Segar rasanya jalan-jalan di pagi hari. Carlo, lihat. Bebek itu sepertinya terperangkap jaring ikan. Kita harus segera menolongnya. Bagaimana ya? Aku punya ide bagus untuk menolongnya. Saatnya beraksi. Oke, kita lepaskan bebek itu dari jaring. Carlo, wah, tanganku tidak sampai. Coba kamu yang melepaskannya. Wah, ternyata sulit juga melepaskan jaringnya ya. Kita harus memotong jaringnya untuk melepaskan bebek, Carlo. Ya, benar. Potong jaringnya. Ya, berhasil menolong bebek dari jeratan jaring. Wah, dia senang sekali, Carlo. Bebek itu mengucapkan terima kasih. Dadah, hati-hati ya. Teman-teman, sampai jumpa ya. Hari ini kita akan bermain pura-pura. Pura-puranya, hari ini kita akan naik gunung. Kita berangkat ya teman-teman. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu bersama-sama? 1, 2, 1, 2, 3. Coba kita lihat di sekitar kita ada apa. Wah, ada api unggun agar kita tetap hangat. Pastikan tidak terlalu dekat dengan api ya, karena api itu betul panas. Lalu di belakang kita
sedang apa? Ketika kita menyanyikannya bersama-sama, teman-teman boleh ikut menyanyikan sesuai apa yang muncul di layar teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah siap? 1, 2, 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang makan, sedang makan, sedang makan sekarang. Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan permen, makan permen, makan permen sekarang. Sekarang permen apa? Permen apa sekarang? Permen pisang, permen pisang, permen pisang sekarang. Sekarang pisang apa? Pisang apa sekarang? Pisang raja, pisang raja, pisang raja sekarang. Sekarang raja apa? Raja apa sekarang? Raja hutan, raja hutan, raja hutan sekarang. Sekarang hutan apa? Hutan apa sekarang? Wah, apakah teman-teman tahu hewan apa yang dinamakan raja hutan? Hewan ini adalah hewan yang mengeluarkan suara seperti hewan apa ya itu? Betul sekali. Hewan tersebut adalah singa. Singa adalah hewan yang kita sebut sebagai raja hutan. Nah, ketika kita berkemah, pastikan bahwa kita selalu berhati-hati untuk melindungi diri dari hewan-hewan yang buas seperti singa. Pastikan ketika kita berpergian, baik itu sungguhan ataupun pura-pura, kita selalu menjaga keamanan dan berhati-hati. Nah, kelas online kita hari ini sampai di sini dulu. Teman-teman sekarang boleh bermain dengan paket mainan yang ada di rumah bersama Mama dan Papa. Sampai jumpa. Bye-bye. Cemara.
Ayah bunda, video-video tadi dapat ayah bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, ayah bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama ayah bunda setelah menonton video. Ayah bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak mengulang kembali cerita yang ditontonnya. Lakukan tanya jawab tentang penyebab banjir dan cara pencegahannya. Berikan motivasi pada anak tentang pentingnya melestarikan dan merawat lingkungan. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.